Om Swastiastu, Semeton di seluruh Bali, Tiang baru saja melaksanakan rapat kerja dengan pejabat dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bertempat di ruang Kutai kantor DPD RI di Kompleks MPR RI di Senayan. Baru saja kita telah melaksanakan rapat kerja terkait dengan aspirasi dari Semeton untuk transportasi publik yaitu bis TMD atau Trans Metro Dewata, yang dimana kami ingin mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi, apakah benar pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat menghentikan dana operasional untuk TMD dan apa solusi jangka waktu ke depan niki. Yang pertama dapat kami laporkan kepada konstituen Arya Wedakarna maupun juga kepada masyarakat Bali secara umum bahwa yang pertama, pemerintah pusat tidak akan lagi membiayai operasional dari TMD yang sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir, yang dimana pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran sebesar 400 miliar rupiah untuk mengakomodir dari operasional 5 tahun Trans Metro Dewata yang ada di Bali, dan itu berakhir pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Tetapi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI ternyata telah memberikan suatu arahan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk dapat mengambil alih operasional, pembiayaan, maupun manajemen dari Trans Metro Dewata yang seharusnya pemerintah Provinsi Bali telah mengambil alih sebelum batas waktu itu tercapai. Artinya DPD RI menilai ada kelalaian dalam hal ini kepada pejabat yang ada di Provinsi Bali untuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat. Sehingga saat ini masyarakat Bali lah para pengguna TMD yang dirugikan oleh suatu kelalaian yang mungkin tidak disadari oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian kami baru saja mendapatkan data bahwa dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memberikan informasi bahwa pada bulan Desember 2024 ternyata pemerintah provinsi sudah mengirimkan surat. Entah apakah ini karena memang desakan masyarakat, karena ada petisi yang mungkin Semeton tanda tangani, tetapi pada prinsipnya pada bulan Desember 2024 bahwa pemerintah Provinsi Bali telah mengirimkan surat pada tanggal 31 Desember 2024 adalah keinginan untuk menganggarkan satu koridor di tahun 2025 yang akan dimulai pada bulan Juli. Ya, jadi skema sudah kami dapatkan dari Kementerian Hukum dan juga dari Kementerian Perhubungan, yang dimana dari skema ini bahwa Semeton harus sadar bahwa koridor yang ada di Bali jumlahnya ada 6. Tetapi pemerintah provinsi baru menganggarkan satu koridor, yang berarti 5 koridor yang lain perlu kita dorong untuk bisa dianggarkan. Dan Semeton juga harus memahami bahwa anggaran ini sesuai dengan surat pemerintah Provinsi Bali nomor 0050011 bahwa baru akan dianggarkan pada bulan Juli tahun 2025. Ini berarti jika tidak ada suatu hal yang luar biasa, Trans Metro Dewata baru akan berjalan di bulan Juli. Kurang lebih pertengahan tahun ini, itu pun baru hanya satu koridor. Kami dapat menyampaikan satu hal yang membuat kasus ini menjadi menarik dan luar biasa. Itu karena sesuai dengan Permendagri 15 tahun 2024 terkait dengan masalah alokasi pembagian dana PKB atau pajak kendaraan bermotor, bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri, setiap provinsi
sudah mendapatkan jatah, sudah mendapatkan anggaran untuk masalah pelayanan transportasi publik. Dan ternyata di tahun 2024 pemerintah Provinsi Bali telah mendapatkan dana sebesar 173 miliar rupiah. Yang sesuai dengan mandatori Permendagri, seharusnya dana 173 miliar ini adalah untuk diperuntukkan untuk pelayanan transportasi publik, yang dalam hal ini mungkin bisa membiayai TMD. Tetapi hal yang mencurigakan bahwa alokasi dana 173 miliar ini mungkin tidak disosialisasikan dengan maksimal. Dan kalau kita lihat bahwa TMD ini hanya memerlukan anggaran kurang lebih 88 miliar dan sekitarnya, maka jelas alokasi dana yang telah diberikan pemerintah pusat di luar APBN adalah 173 miliar, tentu sangat mencukupi. Maka dari itu saya minta kepada pemerintah Bali untuk dapat mencontoh Bandung, Banjarmasin, dan Medan, di mana ketiga wilayah ini telah mengambil suatu kebijakan bahwa transportasi mereka, transportasi seperti TMD ini sudah diambil alih secara penuh oleh pemerintah atau Pemda. Kenapa Medan, Bandung, dan Banjarmasin? Kenapa provinsi lain bisa? Kenapa provinsi Bali tidak bisa? Itu yang menjadi the big question untuk masalah political will pejabat yang ada di daerah. Maka dari itu, kami meminta kepada 300 driver dan juga 105 armada atau 105 bis yang ada di Provinsi Bali dan 300 driver yang saat ini sedang berjuang untuk menghidupi keluarga, untuk tetap menjadi bagian dari TMD, kita perlu prioritaskan bagaimana pemerintah Bali untuk dapat segera menjalankan program ini berdasarkan anggaran mandiri yang berasal dari dana option Kemendagri dengan Permendagri 15 tahun 2024. Pada prinsipnya, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa seharusnya masalah dari Transmetro Dewata ini seharusnya bisa tuntas dalam waktu sehari semalam. Tidak perlu petisi, tidak perlu suatu roadshow politik, karena anggaran sudah ada, mandatori anggaran sudah diamanatkan sesuai undang-undang, dan kemudian tinggal menunggu yang namanya itikat baik dari pemerintah provinsi, termasuk saat ini Bapak PJ Gubernur, termasuk Dinas Perhubungan, dan juga mungkin Gubernur yang akan dilantik bulan depan. Kami dari DPD RI tetap akan mengawal terutama alokasi 173 miliar rupiah yang telah didapatkan oleh Provinsi Bali yang tercantum di dalam peraturan atau peraturan Mendagri yang telah kami dapatkan. Jika anggaran 173 miliar ini tidak digunakan sesuai dengan mandat, jika anggaran dari pemerintah pusat pembagian hasil dari pajak kendaraan bermotor ini tidak dimaksimalkan, salah satunya adalah untuk membiayai operasional Transmetro Dewata, maka kami persilahkan kepada aparat hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung serta Mabes Polri untuk turun tangan dalam memeriksa anggaran daerah ini. Saudara-saudara, dalam waktu dekat dari pihak Kementerian Perhubungan akan segera tiba di Bali yang akan dirapatkan dan kemudian sudah meminta petunjuk dari Senayan, khususnya dari DPD RI, dan ini akan kita kawal. Jadi semeton, mohon bersabar bahwa ternyata permasalahan dari dihentikannya program TMD bukan kesalahan pemerintah pusat, tetapi ternyata masalahnya ada di pemerintah Provinsi Bali. Atensi dari Senayan, Tiang Senator Arya Wedakarna, Komite 1 Bidang Hukum, dan juga sebagai pejabat di Badan Akuntabilitas Publik DPD RI akan tetap memonitor
program yang sangat berpengaruh untuk hajat hidup orang banyak. Dan kita sangat memerlukan transportasi Transmetro Dewata ini untuk menjadikan Bali sebagai kota, sebagai provinsi yang terakreditasi internasional dalam bidang transportasi. Jika ada kelemahan-kelemahan di dalam operasional TMD, seperti misalkan ada ulah sopir yang mungkin agak sedikit ngebut, mungkin dari hal-hal lain seperti operasional, halte, dan lain sebagainya, kami mohon maklum. Mereka juga manusia, tetapi dari laporan Bapak Dirjen bahwa Transmetro Dewata yang ada di Provinsi Bali adalah trans yang paling rapi, yang paling bersih, yang dikategorikan terbaik di seluruh Indonesia. Satu hal kembali yang dimana kami ingatkan pemerintah Provinsi Bali, pada saat Transmetro Dewata ini itu digelontorkan dan diresmikan oleh pemerintah pusat. Menurut laporan dari direktorat, bahwa saat itu ada komitmen bahwa seluruh halte-halte yang ada ya di seluruh koridor itu akan dibangun oleh pemerintah provinsi. Tetapi laporan dari direktorat yang menyatakan bahwa hanya ada satu halte yang dibangun oleh pemerintah provinsi saat itu. Sehingga terjawab sudah bagaimana keberadaan halte-halte Transmetro Dewata yang mungkin dari sisi kualitas, yang mungkin dari sisi ukuran ternyata tidak memenuhi standar, itu karena ada prestasi, ada suatu pengingkaran komitmen terhadap pemerintah pusat. Saya akan membantu pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming dari Senayan, dan kami memastikan anggaran rakyat yang dialokasikan oleh pemerintah pusat harus berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Semangat untuk pejuang Transmetro Dewata, ya, kita tunggu ya kebijakan segera dari pusat dan dari daerah, dan kita akan bersinergi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga kepada seluruh stakeholder. Ya. Demikian dari Tiang, laporan Komite 1 Bidang Hukum Arya Wedakarna untuk Semeton Bali dimanapun berada. Salam hormat dari Tiang, matur suksma, rahayu.